Pada video kali ini kita mau membahas tentang beberapa hal sekaligus ya. Mengapa jadi beberapa hal, soalnya berkaitan sebenarnya. Dibilang nggak berkaitan juga nggak berkaitan, dibilang berkaitan juga berkaitan. Tapi ya kita sambung aja materi yang kemarin kita sempat membahas kelas itu apa. Kita bahas lebih dalam di sini, tapi nggak sampai sedalam, ya tidak sampai terlalu dalam. Ya tengah-tengah lah ya. Lalu nanti kita bahas juga tentang DOM. Jadi dua itu yang akan kita bahas di video ini. Yang pertama adalah dari kelas dan objek gitu ya. Di sini kalau diumpamakan sebuah pabrik, kelas itu adalah sebuah pabrik yang membuat sebuah cetakan gitu ya. Jadi ketika pabrik ingin memproduksi sebuah stempel, maka mereka harus punya cetakan, cetak biru, rencana. Ya, stempelnya mau dibuat bentuk seperti apa. Kalau perlu buat cetakan untuk plastik-plastiknya dan lain-lain. Itu cetakan-cetakan, rencana-rencana itu yang dinamakan dengan kelas. Jadi bukan objeknya, bukan bendanya ya, tapi cetakannya, sesuatu yang akan digunakan untuk membuat sebuah benda. Benda itu yang namanya objek ini. Jadi benda yang nanti kita buat ini namanya objek, cetakan dari benda tersebut namanya kelas. Seumpama pabrik tadi sudah membuat cetakan, akhirnya membuat benda-benda ya seperti ini ya. Misalnya objek stempel A, ada juga objek stempel B. Objek-objek itu memiliki apa? Stempel ini memiliki apa? Memiliki hal-hal seperti bentuk ya, bentuknya seperti apa, warna tintanya bagaimana, warnanya apa, jenis tintanya apa, isi tulisannya ini apa misalnya, harganya berapa. Mungkin antara objek satu dengan objek yang lain berbeda. Contohnya yang kiri ini dengan yang kanan, yang biru dengan yang hitam ini warnanya jelas beda ya. Warna tampilannya beda. Tapi keduanya memiliki cetakan yang sama. Meskipun sama meskipun warnanya berbeda, cetakannya sama. Yaitu tadi kelas. Jadi seumpama kita punya kelas namanya stempel, kita bisa membuat objek dengan properti namanya. Bentuk, warna, tinta, isi, harga, dan lain-lain itu properti. Propertinya berbeda-beda. Bentuknya bisa berbeda, tapi sama-sama stempelnya. Ya, contoh misalnya sudah ada rancangan untuk membuat stempel, tapi nanti ukurannya 2 kali lipat lebih besar, itu bisa. Tapi rancangannya sama, akhirnya objek yang dihasilkan berbeda dari bentuknya. Ini warnanya, bedanya dari warnanya saja. Mungkin dari tintanya juga berbeda. Isi atau tulisannya, yang ini tulisannya seperti ini, yang lain tulisannya yang dihasilkan nanti seperti ini, yang lain seperti ini, itu juga bisa berbeda antara objek satu dengan objek yang lain. Jadi dari stempel satu dengan stempel yang lain bisa berbeda walaupun cetakannya sama. Nah, stempel itu bisa apa? Masing-masing objek itu ada hal yang bisa dilakukan ya. Misalnya ganti tanggal. Dari misalnya kita sudah punya nih objek yang warna biru. Di sini ada tanggalnya, ada bulannya, ada tahunnya. Nah, tanggalnya bisa diganti-ganti kan? Stempel itu bisa ganti tanggal. Objeknya bisa diganti tanggalnya. Nah, objek ini nggak bisa melakukan sesuatu kalau dalam kelasnya tadi, di dalam kelasnya itu tidak memiliki fungsi untuk melakukan itu. Jadi dari cetakannya harus sudah disebutkan, harus sudah diberitahukan, sudah dituliskan kodenya bahwa kita bisa mengganti tanggal atau bisa melakukan hal yang lain. Jadi di kelasnya ada fungsi di mana nanti ketika objeknya sudah dibuat, fungsi tersebut bisa dipanggil oleh objek tersebut. Misalnya tanggalnya ini bisa diganti tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, bulannya bisa diganti jadi Januari, Februari, Maret gitu ya. Kalau nggak ada ganti tanggalnya seperti ini, maka stempelnya bukan stempel yang seperti ini, stempel yang tinggal cetok aja gitu ya. Tinggal dicetokkan, tinggal ya nggak bisa diganti-ganti isinya gitu ya. Stem lah, walaupun nggak bisa diganti-ganti isinya, tetap saja stempel itu bisa melakukan sesuatu, contohnya nyetem, nyetempel itu nyetem apa ya? Pokoknya nyetok gitu ya.
Nah, ini bisa ganti isi itu misalnya antara tulisan yang sebelumnya ini bisa diganti dengan yang lain. Misalnya ini bisa dicopot diganti dengan tulisan yang lain. Juga bisa kayak gitu. Mungkin ada fungsi yang lain, misalnya nambah tinta. Misalnya kalau pakai stempel yang cetokan zaman dulu berarti harus ada padnya itu ya, padnya dikasih tinta, terus stempelnya dicetok-cetokan di situ supaya tintanya nempel baru ditempelkan ke kertas. Nah, misalnya ada fungsi-fungsi yang lain seperti itu. Kurang lebih analoginya seperti itu dari sebuah kelas dan objek. Lalu dari kelas sendiri dalam PHP seperti ini ya. Ini PHP ya. Jadi ini public dolar warna casing sama dengan biru itu sama saja dengan ini tadi ya warnanya properti namanya. Jadi ada variabel seperti yang diberitahukan sebelumnya. Properti itu adalah sebuah variabel yang dimiliki oleh stempel. Jadi kalau ada kelas lain, kelasnya misalnya namanya mobil, sama-sama punya warna casing. Warna casing di dalam mobil dengan warna casing di dalam stempel itu nggak ada hubungannya, tidak saling berkaitan, gitu. Jadi kenapa dibuat kelas seperti ini? Nah, supaya ketika kita ingin membuat sesuatu, misalnya kita membuat sebuah stempel, kita mau membuat mobil, kita mau membuat apa, antara objek satu dengan objek yang lain itu tidak saling mengganggu. Saya mau membuat stempel warnanya biru, terus nanti di bawah Anda mau membuat lagi. Contoh ini nggak pakai kelas ya. Contoh nggak pakai kelas, ada stempel di warnanya biru, pakai variabel namanya warna. Terus di bawah ada lagi mobil, sama pakai variabel namanya warna, bukan kelas juga. Nah, ketika warnanya mobil diganti, otomatis warna stempelnya juga berubah karena variabelnya namanya sama. Lah itu yang tidak diinginkan dan makanya kita menggunakan kelas seperti ini. Jadi kalau menggunakan kelas variabel ini namanya kalau di dalam kelas cuma istilah saja, istilahnya ganti jadi properti. Lah properti ini miliknya kelas ini saja. Kalau kelas stempel ya cuma kelas stempel ini saja. Meskipun nanti ada objek banyak dari kelas ini, misalnya tadi stempel ini ya, ada stempel yang A sama B, masing-masing itu juga terpisah. Bisa yang ini warna biru, yang ini warna hitam, nggak masalah. Kenapa? Karena tidak saling mengganggu satu sama lain. Jadi harapannya itu dari sebuah kelas dan properti. Lalu berikutnya, di dalam kelas itu ada fungsi tadi yang seperti bilang, misalnya ganti tulisan. Saya mau ada dua tulisan nih, tulisan yang atas sama tulisan yang bawah. Yang atas itu yang ini ya, receive gitu, PT Bank Mandiri, approve, ini yang atas itu approve, receive, terima. Yang bawah itu ini ya, PT Bank Mandiri, material handling. Terus ini apa tulisannya? Ya pokoknya itu yang bawah. Nah, itu bisa kita ganti. Nah, kita bisa pakai ini ya, public function. Kita membuat fungsi untuk mengganti tulisan. Jadi ketika kita sudah membuat objek seperti ini ya, misalnya tulisannya yang A ini kita buat A ini adalah sebuah objek, sebuah stempel ya, objek stempel, objek yang merupakan hasil dari kelas stempel, istilahnya seperti itu. Lah A ganti tulisan itu berarti kita menjalankan fungsi ganti tulisan pada objek A. Ya, yang atas diisi atas, yang bawah diisi tulisan bawah gitu. Seperti itu, dan tidak akan mengganggu tulisan atas dan tulisan bawah dari objek yang B. Begitu juga objek yang B misalnya diganti tulisannya jadi kiri kanan. Ini bukan berarti objeknya kiri kanan ya. Kiri kanan ini tulisan atasnya ya. Kalau Anda lihat di sini. Ini tulisan atas itu nanti mengganti TA ini dolar TA ya, Mas. Dolar TA ini akan mengganti tulisan atas yang sudah ada. TB ini akan mengganti tulisan bawah yang sudah ada. Jadi kalau kita ganti kiri kanan, berarti tulisan atasnya nanti kiri, tulisan bawahnya kanan. Mungkin kurang lebih seperti itu dari kelas untuk saat ini ya. Kita belum masuk ke polimorfisme dan lain-lain, sementara itu dulu. Jadi pengenalan lebih lanjut dari sebuah kelas. Nah di JavaScript agak beda. Di JavaScript sebuah objek itu tidak harus ada kelasnya, jadi bisa langsung dibuat. Jadi mirip, kalau JavaScript ini mirip dengan array. Bedanya antara JavaScript array dengan objek, jadi ini objeknya person ya, orang gitu. Nanti orang lebih Indonesia. Nah misalnya orang ini
Bedanya kalau antara array dengan objek adalah sebuah objek punya fungsi, ini ya contohnya fungsi. Jadi kita bisa memberikan sebuah fungsi pada objek, pada JavaScript. Objek JavaScript bisa kita kasih fungsi, sedangkan kalau array enggak. Array biasanya cuma punya data saja ya, informasi itu. Nah, di dalam objeknya JavaScript juga bisa berisi objek lain. Jadi ada orang punya date of birth, ya, tanggal lahir. Ini error nanti. Kasih koma. Dia nggak error. Oke. Nah, di dalamnya date of birth ini juga sebuah objek ternyata ya. Objek yang punya properti date atau tanggal itu satu, month atau bulan, Januari, year-nya 2021. Nah, seperti itu. Jadi di JavaScript itu objek itu lebih fleksibel, bisa dibuat tanpa harus buat cetakannya, jadi langsung buat objeknya saja. Gitu ceritanya. Kenapa kita bahas kelas? Kalau kelas di PHP kita bahas karena kita pakai kelas di CodeIgniter ya. Nanti akan sering kita temui kelas. Kalau di objek ini di JavaScript saya mau masuk ke materi berikutnya, yang itu tadi sudah saya sebutkan, yaitu DOM ya. Dokumen objek model. Jadi kita ketemu objek lagi. Kalau ada pertanyaan silakan ya, mungkin butuh keterangan lebih lanjut. Nanti saya bahas lagi kalau ada pertanyaan. Dokumen objek model ini adalah, sebelum saya sebutkan ya istilahnya apa ya, di bawahnya ada ya. Jadi kita punya kode ya, kodenya misalnya seperti ini. Di dalam Notepad++ atau di dalam kode editor yang lain, kita nulisnya seperti ini. Nah, tapi ketika di dalam browser itu menyimpannya, mendatanya, menuliskannya di dalam browser itu bentuknya seperti ini. Jadi ada dokumen. Dokumen itu apa? Ya layar dari browsernya. Contohnya ini ya. Jadi semua ini tampilan dari sebuah halaman web itu dokumen. Salah buka. Oke ya, dokumen. Di dalamnya dokumen ada HTML ya. Makanya kemarin ya sebelumnya kita pernah pelajari bahwa sebuah halaman HTML itu ada tag HTML-nya. Di dalam tag HTML baru berisi kode-kode HTML lainnya yang akan digunakan. Kenapa? Karena itu adalah root. Root itu dasar sekali gitu ya, dasar dari halaman HTML. Bukan dasar dari browsernya ya, karena masih ada dokumen lagi. Tapi dari halaman HTML-nya harusnya yang paling dasar adalah tag atau elemen HTML. Di dalam HTML ada head, ada body ya. Ada head, ada body. Begitu seterusnya. Jadi dokumen objek model ini adalah ya bagaimana kode-kode yang sudah kita tuliskan ini ditata, disusun supaya mudah untuk ditemukan, mudah untuk digunakan oleh browsernya. Jadi itu sepenggal untuk DOM-nya. Atau bisa juga seperti ini ya. Jadi di dalamnya dokumen ada HTML ada head sama body, bisa dilihat lebih mudah ya. Intinya kurang lebih seperti ini. Nah, kotak-kotak ini misalnya head, title, body, P ini adalah node ya. Istilahnya adalah node. Oke, mungkin teorinya seperti itu. Lanjutannya adalah JavaScript dan DOM. Nah, JavaScript itu bisa memanfaatkan DOM yang sudah dibuat oleh browser tadi. Karena Anda tahu sendiri bahwa JavaScript engine itu ada di dalamnya browser. Maka JavaScript-nya bisa berkomunikasi dengan objek-objek yang sudah dibuat tadi. Objeknya ya ini seperti elemen head ini. Head ini di dalam browser dilihat sebagai sebuah objek. Title dilihat sebagai sebuah objek. Supaya gampang ditemukan, maka disusun seperti itu tadi, pakai susunan yang seperti itu. Nah, dan JavaScript ini memanfaatkan untuk menemukan tadi, jadi berkomunikasi dengan browsernya, untuk menemukan objek-objek tersebut, memanfaatkan objek-objek yang sudah tersusun tadi, jadi gampang ditemukan, gampang untuk melakukan sesuatu gitu. Contohnya adalah
kita pernah nyoba di JavaScript sebelumnya dokumen.write. Dokumen.write itu menuliskan sesuatu di dokumen. Jadi kita punya dokumen nih, seperti ini ya. Kita nuliskan dokumen.write, maka kita akan menuliskan sesuatu. Cuma dokumen write ini agak istimewa karena di dalam dokumen write ini kita menjalankannya di mana. Misalnya di dalam elemen lain, maka yang tertulis adalah yang ada di dalam dokumen itu, bukan di dalamnya, di luar sendiri, bukan. Jadi ada di mana dokumen write itu dituliskan, maka di situ akan berefek, akan terjadi sesuatu. Jadi yang dimaksud bukan dokumen, oh berarti semuanya akan berubah, bukan. Tapi lebih dia menuliskan di bagian dokumen yang saat itu dia berada. Jadi contohnya kalau misalnya ini ya, agak sulit sih contohnya, tapi coba aja ya. Ini saya punya halaman web, terus di sini saya mau misalnya dokumen .write, lihatnya apa yang terjadi ya, kita coba aja, coba gitu. Nah kalau dari sini hasilnya bagaimana, bisa dicoba. Nah ini ya, maka karena dia nganggap tadi, kalau Anda lihat ketika Anda ngetik dokumen, ya, maka semua ini yang biru ini adalah semua dokumen ya. Dokumennya akhirnya berubah karena semua itu di write tadi ya, ditumpuk atau ditindas. Apa gitu ya. Tapi kalau dokumen.write yang ada di sini, misalnya di sini saya tuliskan dokumen.write, maka efeknya beda ya. Karena dia ada di dalamnya sesuatu, bukan di luar sendiri. Kalau dia ada di luar sendiri kayak tadi, maka akan berubah. Kalau dijalankan gitu ya. Jadi cobanya munculnya di bawahnya my header karena lokasinya dituliskan di dokumen.write itu di situ ya. Jadi itu bisa merubah semuanya kalau dia ada di luar sendiri, atau kalau dia di dalamnya elemen atau objek yang lain, maka dia cuma mengubah yang situ saja. Jadi intinya adalah kita bisa merubah, menghapus, menambahkan sesuatu dari dokumen HTML ini, dari halaman HTML ini yang sudah ditampilkan di browser ini, kita bisa rubah. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu yang mana yang harus dirubah. Kita harus pilih dulu yang mana yang harus dirubah. Karenanya ini ada gambar dari petani kode.com. Jadi bisa belajar di situ. Makanya kita butuh belajar tentang selecting atau memilih bagian mana yang mau saya rubah, bagian mana yang mau saya hapus, bagian mana yang mau saya tambahi. Saya tambahkan sesuatu di situ. Kita bisa menggunakan ini dokumen apa atau nulisnya gini, dokumen diikuti dengan get element by ID, get element by name, dan lain-lain. Contohnya ya, kita punya, misalnya saya mau memilih sebuah elemen ya, ini ada saya punya sebuah file ini ya, kelihatannya ya. Lalu di sini saya mau milih berdasarkan ID-nya saja, yang punya ID ya. Saya mau milih objek yang ini, H1. Bukan H1-nya, saya melihat dari ID-nya. Yang objek yang memiliki ID judul ini mau saya pilih. Maka saya bisa menggunakan dokumen.get element by ID. Contoh ya, dokumen get element. Ini yang perlu diperhatikan huruf besar kecilnya. Nanti aja kita coba deh. Ini kosongan ya, get element by ID-nya kosong nih. Belum ada ID yang saya tuliskan. Apa yang terjadi? Error ya. Sekarang kita isi dengan ID yang sudah kita punya tadi.
Jadi ID-nya judul. Maka dia akan mendapatkan nih ya, H1 ID judul my header H1. Dia mendapatkan objek H1 ini karena H1 ini memiliki ID judul seperti yang dituliskan di dokumen.getElementById ini. Kalau agak masalahnya nggak bisa dibesarkan ya. Iya, besarkan. Tetap kecil. Enggak ya, saya pakai magnifier semua. Yang kelihatan ya, dokumen.getElementById judulnya. Maka dia mendapatkan ini ya, H1 ID judul. Kok yang atas ini dokumen getElementById tapi ID-nya nggak dituliskan, maka error ya. Nggak menemukan dia, nggak menemukan ID yang dimaksud lambang kosong. Sekarang kita nyoba dokumen get element by ID tapi kecil semua, coba get element by ID. Ya, get element by ID is not a function. Jadi tidak menemukan fungsi get element by ID. Jadi nama fungsi itu kayak, kalau tadi ada nama fungsi apa ya, stempel tadi apa? Nih, ganti tulisan ya. T-nya besar. Maka itu penting untuk diperhatikan besar kecilnya tulisan supaya kita nggak salah. Jadi komputer itu berpikirnya cepat tapi nggak pinter. Dia berpikirnya cepat tapi nggak pinter. Dia cepat untuk mencari, tapi kalau kita salah tuliskan maka ya dianggap nggak ketemu gitu ya. Karena yang kita cari dianggap nggak ada karena kita salah nulis. Nah, termasuk huruf kecil dan huruf besar itu perlu diperhatikan. Kayak tadi get element by ID, kalau Anda perhatikan, ini ya, E-nya harusnya besar ya. E-nya besar, B-nya besar, I untuk ID ini besar, D-nya kecil. Jadi kalau error ya mungkin salah nulis, itu perlu diperhatikan ya. Dari sini, nah kita matikan lagi. Gimana caranya? Jadi gitu ya, kita bisa memanfaatkan untuk mencari hal-hal atau objek-objek dari sebuah halaman HTML yang sudah ada menggunakan DOM. Caranya kurang lebih seperti ini. Get element by name, kalau tadi by ID. By name itu maksudnya apa? Jadi kadang kita punya atribut name, contohnya untuk input-input ya. Misalnya input type username, input type text. Terus name-nya adalah username. Nah, itu biasanya kan ada name-nya username. Nah, name username ada name-nya sendiri adalah atribut, username adalah isi dari atribut tersebut. Nah, sama. Get element by name ini adalah mencari atribut name dengan isi atau value yang ditentukan di dalamnya. Contoh di sini kita punya ini ya, href. Oh, nggak punya name ya, kita nggak punya name. Coba kita buat sesuatu yang ada name-nya. Misalnya form. Di dalam formnya kita punya input, type-nya submit itu. Name sama dengan tombol, value sama dengan oke.
Jadi misalnya kita punya halaman seperti ini, kita nyoba nyari name yang value-nya tombol. Kalau kita refresh, kita sudah punya tombolnya nih ya, oke. Kekecilan ya, saya besarkan. Oke nih ya, ada tombolnya. Inspect lagi. Coba kita cari menggunakan dokumen get element by name. Namanya tadi adalah tombol. Dapatnya adalah sebuah input ya, lengthnya 1 ini. Kelihatan. Inputnya isinya ini nggak kita isi, otomatis diisi sama browsernya, accept, access key, dan lain-lain. Banyak sih. Yang kita isi tadi apa? Name sama value. Mana value? Panjang. Show all 254. Ini value VVV. Nih value-nya oke ya. Jadi kita mendapatkan seluruh elemen, isi dari elemen, bagian-bagian dari elemen yang dimaksud. Termasuk kalau di sana ternyata ada dalamnya lagi, elemen itu punya sesuatu di dalamnya. Maka kita dapatkan itu. Oke ya. Jadi kita bisa mendapatkan dari nama, atribut nama. Juga kita bisa dapatkan dari ininya, nama tag-nya. Kemarin tahu ya, tag itu punya nama, misalnya ahref berarti nama tag-nya A. Input berarti nama tag-nya adalah input. Terus apa lagi yang ada di sini apa? Yang ada di sini misalnya script, nah ini juga tag name ya. Mungkin misalnya kita nyoba H1 ya, kita nyari H1 nya. Jadi kita bisa coba cari dokumen get elemen by itu dulu. Elemen by tag name. Jadi name sama tag name itu beda ya. Tag name itu nama dari tag-nya. Misalnya input A dan lain-lain tadi. Nah, satu yang kita cari ya tadi. Nah, ini dapat HTML collection, nah satu judul gitu ya. Jadinya kan objek ya, seperti yang tadi ya. Objek itu seperti yang di PowerPoint ini ya. Jadinya seperti ini ya. Kita di dalam H1 itu ada apa yang kelihatan. Bentuk objeknya dituliskan seperti ini, bentuknya ya yang tertulis, tapi di JavaScript-nya nulisnya mana tadi? Seperti ini ya. Propertinya titik 2, isinya apa gitu. Ini judul titik 2 gitu ya. Ya kurang lebih gitulah nulisnya. Yang ke 0 ini misalnya. Banyak. Oke, terus kita juga bisa cari berdasarkan kelas, nama kelasnya. Tahu kelas ya? Jadi kalau kita biasanya di dalam Bootstrap sering pakai kelas ini lah, kita bisa cari berdasarkan nama kelasnya. Jadi objek yang memiliki nama kelas ini, maka itu yang akan ditemukan. Nggak usah saya coba ya, sudah ngerti dari contoh-contoh di atas. Query selector ini juga sama. Jadi nyari sebuah objek berdasarkan cara pencarian yang sama dengan mencari CSS. Jadi CSS kan Anda bisa mencari misalnya berdasarkan ID, pakai pagar apa, lah bisa. Kita pakai pagar, kalau tadi judul ya, judul gitu. Kurang lebih seperti itu, berdasarkan ID-nya, berdasarkan nama kelasnya dan lain-lain, tapi menggunakan kode-kode query-nya, selektornya CSS. Jadi query selector ini kode-kode CSS. Jadi mungkin kurang lebih itu untuk mencarinya.
selain mencari setelah menemukan apa yang kita cari, sebenarnya kita bisa pindah-pindah dari situ. Contohnya kita sudah ada di dalamnya H1. Nah, kita bisa cari parent-nya ya. Parent itu berarti adalah kalau di sini misalnya kita ini title, parent-nya adalah objek yang dimana menaungi objek ini. Title ini ada di dalamnya objek apa sih? Oh, ternyata title-nya ada di objek head ya. Itu nyarinya pakai parent node ini ya, titik parent node. Objeknya tadi apa? Bukan dokumen ya ini. Objeknya apa? Titik parent node. Nah, ini bisa kita juga nyari yang ada di dalamnya apa. Nah, masalahnya ini ada banyak ya, ada first child, ada last child, dan lain-lain. Itu mungkin nggak kita coba dulu, jadi kita kesampingkan dulu sekarang. Cuma untuk tahu saja bahwa bisa kita cari dari sebuah objek itu kita cari objek lain di dalamnya objek tersebut. Misalnya kita di dalamnya body, kita mau nyari objek lain di dalamnya body. Nanti nemunya P atau ada objek yang lain di sini gitu. Cuma perintahnya agak banyak, macam-macam ya, ada last child, first child, dan lain-lain. Sibling itu juga gitu. Sibling itu berarti misalnya kita ini ya, form ini punya sibling apa? Ini punya sibling script H1A ya. Artinya adalah objek-objek yang berada pada parent yang sama, itu sibling. Itu kita bisa cari juga. Caranya gimana ya kapan-kapan aja. Nanti kebanyakan kita belajar sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit paham, kita baru masuk ke materi yang lain. Terus selain sudah kita cari nih, kalau sudah kita cari, sudah ketemu yang kita mau, kita bisa rubah, manipulating ya, rubah ini juga ada banyak ya, ada append dan lain-lain. Tapi untuk sementara kita belajar satu dulu, kita pelajari di video berikutnya biar nggak terlalu panjang video ini. Nanti yang lain kita pelajari di video berikutnya. Inner HTML ini merubah apa? Manipulate kan ya, merubah, memanipulasi. Apa yang dimanipulasi? Yang dimanipulasi adalah isinya. Misalnya form ini punya isi ini. Ya, kemarin kita tahu bahwa sebuah tag itu punya tag pembuka, tag menutup, dan isi ya. Nah, isinya itu yang dirubah dari perintah titik inner HTML. Contohnya, misalnya judulnya ini mau dirubah, saat ini mau dirubah. Kita coba aja bisa apa enggak. Kita hapus dulu dokumen, kita tak nyalakan lagi ini magnifiernya. Get element by ID, ID-nya adalah judul tadi ya, atau by tag name juga bisa. Judul. Nah, ini misalnya kita tambah di belakangnya bisa titik inner HTML sama dengan apa gitu ya. Bisa enggak ini tahu? Coba. Inner header. Ya, jadi di sini munculnya your header gitu ya. Kenapa? Ini nilai yang baru ya. Jadi sebelumnya kan my header ya, dokumen.getElementById judul ini sudah berhasil didapatkan, lalu diganti inner HTML. Inner HTML itu value-nya, value di dalamnya, nilai di dalamnya, diganti dengan your header. Yang muncul nih your header. Tapi kalau kita lihat di sini yang tadinya tulisannya my header juga berubah. Jadi itu gunanya kita belajar JavaScript dan DOM. Jadi dari sebuah halaman yang sudah jadi, yang sudah ditampilkan oleh browser, bisa kita rubah-rubah ternyata isinya. Kita bisa rubah-rubah tampilannya. Sehingga misalnya ada tombol, kalau kita tekan bisa melakukan sesuatu lagi. Atau ada cursor mouse, kita arahkan di atasnya, maka akan melakukan sesuatu. Jadi hal-hal seperti itu bisa kita lakukan dengan memanfaatkan DOM dan kode-kode JavaScript. Mungkin sekian dari video kali ini, kita lanjutkan materinya di berikutnya.
Berikutnya kita lompat lagi ya. DOM-nya kita belum bahas banyak. Kita lompat dulu. Materi yang lebih penting biar bisa langsung dicoba adalah materi tentang sebenarnya bukan ya. Ya sedikit tentang sedikit tentang API gitu ya. Sebenarnya kita sudah pakai API sekarang ini. Jadi kita kalau Anda lihat di gambarnya petani kode tadi, jadi kita sudah punya halaman yang sudah jadi kan ya, ini halaman yang sudah jadi. Terus kita punya JavaScript. JavaScript-nya menghubungi kode yang ada di browsernya, minta untuk merubah kan ya, merubah dari kode yang sudah ada. Maka akhirnya yang ada di browser berubah. Sebenarnya itu sudah API. Nah, kita belajar sedikit aja. Intinya ini materi tambahan, anggap aja materi tambahan ya, bukan materi, nanti itu materi tambahan, yaitu bagaimana caranya kita bisa mengincludekan sebuah halaman ke dalam halaman yang sudah ada. Karena di dalam JavaScript pada defaultnya tidak bisa. Kalau di PHP kan bisa ya pakai include gitu ya, atau pakai require. Nah kalau di JavaScript tidak ada. Bagaimana caranya? Mau tidak mau kita butuh external tools ya, kita butuh bantuan dari library tambahan supaya singkat. Sebenarnya bisa dilakukan dengan JavaScript sendiri, tapi ya itu tadi butuh kayak semacam Ajax gitu ya, semacam kita minta datanya nanti dikembalikan, data yang sudah ada harus dirubah. Nah, supaya singkat bagaimana itu nanti ada video tambahannya tentang itu. Udah, sekian aja dari video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.